Oh ini tuh. Menurut lu ngapain mbak-mbak ini? Menurut lu ngapain mbak-mbak ini? Tidak sesuai pesanan, bule ini cancel Ladyboy. Jadi ada bule gitu. Bule tersebut berniat untuk melakukan kegiatan dewasa. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di KDSBBS lainnya, di mana kita akan memulai dengan joget dan cukup mesra. Lu tau gak sih ini kayak kemarin tuh ketika video ini keluar, gue kayak mikir apa yang salah, perasaan cuma orang joget. Lu ternyata presiden. Ini pakai apa ya? Ada filternya apa gimana? Copyright ya gitu parah. Ada update sebenarnya dari kasus Fortuner beberapa waktu lalu. Buat lo yang lupa, ada sebuah mobil Fortuner yang dikendarai oleh ABG dengan emosi dan mental yang masih belum stabil. Sepertinya tiba-tiba marah di pinggir jalan, nabrakin mobil Brio kuning sampai remuk segala macam. Yang kocak adalah Fortunernya yang remuk gitu-gitu. Terus kemudian driver, kalau ojek online tapi mobil apa sih sebutannya? Ya udah, driver ojek online tapi mobil ini kemudian ngebikin Twitter please do your magic segala macam, lalu kasusnya rame, dinaikin orang segala macam kemana-mana. Tapi kemarin setelah orangnya ditangkap, yang membuat laporan akhirnya ingin mencabut laporan tersebut dan berakhir pengennya damai aja. Sebenarnya kita tidak masalah, karena pada akhirnya ya ini adalah problematika yang Bapak ini dan ABG Fortuner tersebut hadapi gitu. Jadi kita as a netizen sebenarnya tidak punya hak apa-apa untuk melarang pencabutan laporan segala macam. Cuman yang disayangkan sama netizen kita adalah kenapa harus pakai please do your magic kalau ujung-ujungnya damai, yang gitu-gitu. Orang mempermasalahkan itu. Gak lama setelah perkaranya rame diomongin sama orang di mana-mana, mereka juga kan sempat ketemuan di awal. Terus akun Twitternya akhirnya di private, si threadnya ini kita nggak bisa ngeliat lagi. Ya akhirnya damai gitu. Orang tuh menyesalkan yang seperti itu. Lah udah dibelain sama netizen untuk diviralin, kok laporannya dicabut. BTW dibayar berapa? Wah gitu. Iya gimana, maksudnya kita kan jadi ngeliat itu jadi seuzon aja bawaannya gitu. Ya udahlah, kita kan sebagai netizen hanya bisa melihat, mengomentari, dan apapun yang terjadi setelah dikomentari tersebut ya kita komentarin lagi gitu. Orang mikirnya gitu kayak awalnya kayak wah parah banget nih Fortuner, waktu kayak gini wah parah banget nih gua ngebantuin orang dapet. Mungkin belum deal. Dan pada akhirnya sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Maksudnya kita tidak bisa berkata apa-apa kalau misalkan ganti ruginya mungkin dirasa kurang atau gimana. Ya terserah bapaknya juga dong gitu. Iya. Ya kita nggak bisa apa. Aku ingin membeli Brio. Udah 2 kali gue dikecewain. Sakit buat hati gue. Mana sekarang mah hujan. Lu lihat aja, patah lagi baik selan gue. Ya Allah. Mana paket lagi banyak banget ini. Ngapa sih produk Yamaha kayak gini? Patah mulu selaan. Gedek banget gue. Harusnya nggak boleh ketawa nggak sih? Nggak boleh ketawa ya kayak Astagfirullah. Tapi sedih banget, kasihan. Yamaha apa sih, Mio ini ya? Kayak kelihatannya sih kayak Mio ya. Mio Soul. Ya Allah bang. Iya maaf. Seumur hidup gue nggak pernah ketemu temen atau siapa yang selaan motornya patah sih. Karena emang harusnya kan diproduksi supaya bisa diinjak dengan sekencang mungkin, supaya usaha motornya nyala itu lebih baik gitu. Terus ada ini, gue sangat amazed to be honest sama Indosiar dan tim produksinya, karena butuh waktu loh untuk bisa bikin film, bikin skrip segala macam. Meskipun ini sebenarnya kasusnya udah cukup lama ya, lewat kayak sebulanan ada nggak ya? 2 minggu, 3 minggu. Tapi dia berhasil loh bikin sinetron. Banyak 1 kali lagi ya. Ayo buruan. Ya Allah. Makasih banyak banget loh yang kirimin koin sama aku hari
Bagus, bagus. Acting neneknya bagus banget, kasihan banget. Nenek mandi lumpur udah jadi film di Indosiar. Ya Allah. Ya Allah, bagus, bagus. Ini film azab nggak sih atau film apa ya? Film berdasarkan kisah nyata yang emang nyata sekali. Wah, tapi dikasih bumbu ya bagus lah. Gue nggak tahu, gue bingung gue sekarang. Terus juga ada perdebatan tentang ini. BTW perdebatan ini sempat kita bahas bahkan 2020 kalau gue nggak salah. Gue sempat bahas videonya tentang yang ini kalau gue nggak salah nih. Waktu itu sempat ada perkara ini. Jadi ini kan skatepark ya. Maksudnya ditujukan untuk orang-orang yang pakai skateboard atau pakai BMX segala macam gitu-gitu. Tapi kenapa ada anak-anak dan ibu-ibu, dan ketika anak-anak itu diminta untuk minggir segala macam, ibu-ibunya malah marah-marah. Pembahasannya udah rame, udah seru waktu itu, tapi tiba-tiba ada lagi kasus yang serupa di our lovely city Depok. Normal day in Depok. Jadi ceritanya di Depok itu dibikin kayak tempat apa sih namanya kalau public space gitu? Ya public space apa sih? Pokoknya tempat untuk main skateboard, untuk main BMX gitu-gitu, menyalurkan hobi para ABG daripada tawuran atau ya gitu-gitulah. Tiba-tiba rame sama bocah-bocah. Yang ditakutkan sama pesepeda dan orang yang main skateboard di sini adalah ini kan ditujukan untuk mereka. Kenapa bocah-bocah yang naik gitu? Orang perdebatannya waktu itu bahkan suku dinas perkotaan atau gimana gitu yang ngurusin masalah public space segala macam udah bilang kayak kalau misalkan kayak gini ya yang salah orang tuanya, yang salah ibu-ibunya gitu. Tapi di sisi lain ada orang yang berpendapat kayak terus anak-anak nggak boleh main di situ. Ini kan tempat umum, kenapa anak? Ya secara fungsi kan beda gitu. Nanti kalau misalkan anaknya kena skateboard lagi gini, kenapa latuk? Terus benjol, emaknya marah-marah. Yang padahal anaknya tidak seharusnya di situ yang kayak gitu. Susah bro, susah. Ini papan sama sepeda kalau mental kena anak orang yang disalahin kita dah. Iya. Kalau misalkan tiba-tiba lagi skateboardan kayak gini terus papannya tuh lost gitu, tiba-tiba kena pala. Ini kena pala deh. Ayah, a little butterfly. Kena pala sakit banget. Tapi di sisi lain ada pertanyaan juga. Anak-anak ini punya public space nggak untuk mereka sebagai tempat main gitu. Jadi ya perdebatannya datang dari sana. Dan menurut lu bagaimana? Karena perkara ini tuh perkara yang sebenarnya tuh kalau dipikir pakai akal logika sederhana ini tuh sepele gitu. Ini bukan tempatnya, jangan ke situ gitu loh. Ada kolam renang, ya udah berenang di kolam renang, jangan di lumpur Lapindo, kagak boleh. Panas, melepuh badan lu. Gitu loh maksudnya. Nggak apple to apple sih tapi ya lu paham lah konteksnya. Menurut lu gimana dah tuh? Jadi di TikTok tuh somehow gue kan ngefollow banyak akun di Twitter. Terus entah kenapa tiba-tiba ada yang rekomendasi video-video TikTok entah dari mana lah gitu. Terus sekarang tuh jadi banyak video ABG cewek yang lagi tebar-tebar pesona, caper-caper terhadap pria-pria berseragam. Entah polisi, entah TNI. Ada mbak-mbak yang waktu itu di apa? Di kapal kalau gue nggak salah. Ada nggak ya? Oh ini tuh. Menurut lu ngapain mbak-mbak ini? Menurut lu ngapain mbak-mbak ini? Hah? Tapi siapa tahu dia ada saudara atau keluarga gitu sih. Iya, jadi orang-orangnya itu santai-santai. Cuman yang ini membingungkan gua. Terus gimana? Terus apa? Udah caper ya dililit rendang, ya Allah. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya, karena bagaimanapun juga ya suka-suka dia.
kita tuh seringnya kayak gitu ya. Kayak kita ngeliat sesuatu kita ketahuin kayak sebenarnya nggak ada masalah sih. Ada masalah padahal bang. Ada masalah bang sebenarnya bang. Sumpah deh bang. Gue ngeliatnya tuh kayak apaan sih bang gitu bang. Tapi nggak berani ngomong, kita nggak enak aja kan, kita nggak enakan. Coba dia kocak tuh dia sampai ke kantor polisi. Terus biar apa kayak gitu? Lu mau ngelapor SKCK? Lu minta SKCK apa mau perpanjang SIM? Ya Allah emang. Orang komen-komennya tuh kayak langsung pada kocak-kocakan gitu. Among Us. Tolonglah ini. Kalau sampai nggak dilirik juga takutnya nanti dia ke Mabes Polri. Wah, Pak Listio Sigit langsung dia datang ke Pasi gitu. Aduh ya Allah, aneh bener. Kenapa sih? Akun TikToknya apa sih? Gue penasaran dah. Nggak ada loh. Belum menyerah, di lain hari gadis itu tampak melanjutkan misinya untuk menarik perhatian polisi muda. Tampak nekat datang ke Polsek Lombok Timur. Ayo dong, ayo. Mas-mas polisi sekalian, ayo ini tolonglah. Tadi lama-lama ke TNI, ke tempatnya presiden bahkan nyari apa sih namanya, pengawal presiden, apa sih penjaga presiden, apa sih namanya? Ayo, apa yuk? Nggak ketemu. Ayo lanjut. Dengan mengenakan pakaian serba hitam dan riasan di wajahnya, ia datang ke polsek untuk melanjutkan misi capernya. Aduh. Gelagatnya bahkan anak kecil tentang kesenangan ketika diajak keluar rumah. Tapi kita nggak bisa ngejat juga ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Ada cewek nggak di sini? Gue pengen tahu sudut pandang cewek, soalnya kalau sudut pandang cowok tuh pasti kita akan mikirnya kayak kenapa dah nih orang. Tapi kalau cewek kita nggak tahu gitu. Siapa tahu emang ada pembenaran di balik itu. Atau emang dia segitunya. Apa emang cita-citanya ingin menjadi ibu Bayangkari, ibu-ibu Bayangkari gitu. Mungkin dia pengen jadi ibu-ibu Bayangkari, kita nggak tahu. Bajunya bagus emang ibu-ibu Bayangkari. Gue pernah ada temen nyokapnya. Apa tuh? Yuk lanjut. Lalu ini ada video dari 3 hari lalu. Tidak sesuai pesanan, bule ini cancel ladyboy. Karena di awal ia hendak memesan wanita, namun yang datang seorang ladyboy. Gua nggak tahu ini di mana lokasinya, tapi kedengerannya kayak di Indonesia sih. Dari aksen ngomongnya. Alexander Lev dari Russia. Jadi ada bule gitu. Bule tersebut berniat untuk melakukan kegiatan dewasa. Bagus. Bule tersebut ingin melakukan kegiatan dewasa dan akhirnya menggunakan jasa untuk memanggil partner untuk melakukan kegiatan tersebut. Ya. Akhirnya ada yang datang tuh, lawan jenis untuk melakukan kegiatan dewasa itu. Tapi ternyata yang datang itu seorang ladyboy. Bulenya kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan nyuruh untuk ladyboy itu buat pergi aja. Dan gak mau bayar si ladyboy yang udah datang ini karena belum ngelakuin apa-apa. Apa-apa tuh apa? I'm not gonna pay you because I'm not fucking, I didn't. Yes, I work for Yeah, money. but I'm not gonna fucking pay you for that I didn't know about that. I'm lady boy. Go away with that bottle. Go away with that. Mulutnya kasar, astagfirullah. Cuma mau ngasih tahu, pertama kalau kita benar-benar mendengarkan perempuan atau transgender perempuan di dalam video ini, dia bilang I tell you I am ladyboy. Itu artinya mungkin dia ingin bilang bahwa saya sudah bilang loh bahwa saya ini ladyboy, atau saya ini transgender, trans woman, atau saya ini waria. Oke, berarti yang salah si bulelong dong. For Mr. Alexander, if you want calling somebody to your room, you need make sure, you need making deal, and you need ask question to her. Are you real woman or trans? Oke. Jadi si mbak-mbaknya ini ngebela karena si ini di awal tuh kayak dia udah bilang kalau gue transpuan gitu. Tapi si bulenya ini nggak tahu nggak ngeh atau apa, tapi kayak
Masalahnya ada yang komen kayak gitu. Akibat belanja online gak baca deskripsi. Begitu loh. Kenapa ya? Masalahnya pertama, ini TV orang rusak, bro. Ini TV 32 inch lah. Ya, kira-kira ya 32 inch. Itu lumayan loh harganya, 1 juta sekian, 2 jutaan. Bule udah nggak jadi ngelakuin yang udah pengen banget, terus harus ganti rugi juga buat TV yang udah dirusakin. Bagaikan sudah ketimpa tangga jatuh. Salah, jatuh timpa tangga ketimpa rumah. Dan yang ngerekam ini siapa, Anda siapa yang ngerekam? Kok Anda siapa yang ngerekam? Loh. Bukannya yang ngerekam si cowoknya? Oh, enggak, karena gini, karena dia itu kedengerannya ngomong sama orang yang ada di sini. Jadi jadi kayak dia itu ngelihatnya ke sini, ke kanan, which is anjing Nabati, which is YouTuber. Wah. Yang mana berarti kalau dia ngeliat ke sini orangnya ya di sini, lalu ini yang rekam siapa gitu pertanyaannya. Apakah kamu memikirkan? Apa ya saya pikirkan? Ya. Untuk bule-bule, no smoking, yes. Apapun yang terjadi, dunia perlendiran memang lucu. Tapi lebih lucu lagi ini dong. Sempat-sempatnya maling motor terenggalek masak nugget di rumah korban. Pertama gini, orang tuh kalau misalkan punya tujuan lurus satu gitu, lu harus punya mindset kayak apapun yang gue lakukan itu adalah yang utama, dan setelah gue melakukan itu gue harus kembali. Nggak yang tiba-tiba sampai situ, nugget nih, nugget ABC lagi anjing. Gue waktu bocah nih temen gue banyak yang makan kayak gini nih, gue nggak pernah nih makan kali ya, lapar lagi, boljuk juga, boljuk juga.